Halo semuanya, aku Akil sebagai Presiden AIESEC in Surabaya. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Saat ini kami akan mewawancarai salah satu leader. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Skolastika Nakaisa dengan NIM akhir 069. Saya Caka Fimbela Naomi dengan NIM akhir 017. Saya Octavia Putri Distira dengan NIM akhir 063. Saya Nana Gail dengan NIM akhir 032. Saya Nika Alvita dengan NIM akhir 034. Saya FT Dewi Nerakima dengan NIM akhir 070. Seperti yang bisa dilihat pada klip sebelumnya, saat ini kami akan mewawancarai seorang leader yaitu Akil yang merupakan Presiden of AIESEC in Surabaya tahun ini. Akil, mungkin bisa diceritain gimana sedikit tentang AIESEC dan peran kepemimpinan kamu di organisasi itu? Oke, kalau misalnya dari AIESEC sendiri, jadi kita emang organisasi muda gitu. Jadi kayak organisasi leadership pemuda yang itu biasanya udah secara internasional udah ada sejak 1948. Dan salah satu cabangnya ada di AIESEC in Surabaya. Kebetulan di AIESEC Indonesia, tapi salah satu cabang AIESEC Indonesia itu ada di Surabaya. Dan akulah sebagai presidennya dari AIESEC in Surabaya itu sendiri gitu. Dan sejauh ini peran kepemimpinan aku baru sebulan gitu di AIESEC in Surabaya. Dan emang apa ya, maksudnya banyak hal lah yang aku pelajarin juga dari leadership itu sendiri di AIESEC gitu. Jadi itu sih dari AIESEC itu sendiri. Jadi emang base-nya internasional dan juga emang leadership organization untuk pemuda gitu. Oke, terus sebagai Presiden AIESEC in Surabaya ini apa sih integritas menurut kamu? Oke, integritas itu sendiri sebenarnya menurut aku bukan cuma tentang kita jujur-jujuran aja gitu kan, bukan cuma tentang kita being open sama teman-teman kita, tapi juga tentang gimana cara kita ngelakuin what is right gitu kan, apa yang seharusnya kita lakuin di kehidupan kita sehari-hari. Terus habis itu juga gimana cara kita nge-uphold values itu sendiri dalam beraktivitas lah dengan satu sama lain gitu. Jadi itu sih menurut saya kalau misalnya integritas itu tentang kebenarannya gitu, bukan tentang apa yang kita lakukan gitu. Oke, Akil, aku mau tanya nih, gimana sih AIESEC bisa menanamkan nilai integritas dalam budaya organisasinya? Oke, misalnya dari AIESEC sendiri kita punya yang namanya inner and outer journey gitu. Jadi kayak kita percaya bahwa seseorang itu belajar dengan terbaik adalah dengan belajar maksudnya aktivitas mereka experience it dan juga reflect dari sana gitu kan. Dan dari situ sih kita merasa banyak refleksi lah gitu kan dari apa yang kita lakuin dalam keseharian kita, dan akhirnya kita bisa nge-uphold values itu sendiri dari integritas itu sendiri kan. Dari kayak mungkin salah satu contohnya di AIESEC itu kita ada auditing dan segala macamnya, yang itu kan akhirnya nge-reflectin kalau misalnya kayak kita melakukan hal yang benar atau enggak gitu kan dari keseharian kita gitu sih. Oke, kalau menurut kamu sendiri, kamu nih pernah nggak sih, boleh diceritain sedikit, pernah nggak ngehadapin situasi di mana kamu harus milih antara hasil yang cepat dan keputusan yang berintegritas, dan gimana sih kamu ngatasin hal tersebut? Oke, kalau misalnya keputusan cepat dan integritas sebenarnya lebih ke masing-masing orang pasti ini ya, maksudnya kayak bisa sadar gitu kan, ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang di luar kontrol kita gitu. Dan hal yang bisa kita kontrol itu sendiri mungkin dalam konteks ini dari integritas kita gitu kan, dimana kayak kita perlu sadar kalau misalnya integritas itu adalah gambaran dari diri kita sendiri gitu kan, dari value apa yang kita pegang dan bagaimana kita bisa memancarkan hal tersebut keluar gitu. Jadi itu sih mungkin menurut saya tentang gimana caranya kita bisa sadar akan hal tersebut, tentang apa yang bisa kita kontrol dan kita bisa regulate hal tersebut terhadap apa yang kita keluarkan nantinya gitu sih. Oke, kalau menurut Akil sendiri nih, bagaimana sih seorang pemimpin itu dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam timnya? Oke, kalau misalnya kepercayaan pastinya banyak sih yang bisa kita lakuin. Mungkin salah satu contohnya adalah bisa dari leading by example juga gitu kan. Gimana cara kita bisa nge-lead orang itu bukan cuma tentang nyuruh-nyuruh aja gitu kan, tapi juga tentang gimana cara kita bisa ngedengar mereka. Karena ya leading itu bukan cuma ngasih instruksi doang, tapi juga gimana cara kita bisa paham apa mau mereka dan nyatuin sama visi yang mau kita tuju juga gitu kan. Jadi itu sih mungkin salah satu contohnya adalah dengan mendengar lah gitu kan, dengan mendengar apa mau member kita. Jadi akhirnya di situ muncullah trust itu sendiri gitu kan, dari antara kita ke member dan member ke kita gitu sih. Kalau dari yang udah Akil jelasin tadi, menurut Akil tuh seberapa besar pengaruh seorang pemimpin dalam menentukan standar integritas di sebuah organisasi?
Oke. Mungkin kalau misalnya seberapa besar pengaruhnya, tentu besar banget gitu kan, karena bisa dibilang kayak apa yang dia pimpin itu adalah gambaran dari pemimpinnya itu sendiri gitu. Jadi ya bisa dianalogin kayak gitulah, dimana kayak sebesar itu gitu loh untuk impact dari pemimpin ini tuh seberapa integritas sih terhadap member-membernya gitu sih. Kira-kira sebagai seorang pemimpin ada nggak sih tantangan Akil dalam menghadapi nilai-nilai integritas gitu? Oke, untuk tantangan pasti banyak ya, karena pastinya di suatu organisasi kita punya target juga gitu kan, target yang mau dicapai. Terus habis itu kita juga punya mungkin opini-opini dari luar gitu kan, yang akhirnya mungkin itu bisa jadi salah satu pengaruh kita dalam mengambil suatu keputusan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi tentu di situ adalah salah satu yang tadi aku bilang, kalau misalnya kayak refleksi adalah salah satu hal yang terbaik gitu kan, untuk bisa kita paham tentang value yang kita pegang gitu. Kira-kira menurut Akil bagaimana caranya menangani anggota tim yang mungkin memiliki nilai standar yang berbeda? Oke, kalau misalnya punya standar yang berbeda, pasti banyak sih yang bisa kita lakuin gitu kan, dengan mungkin personal approach juga gitu kan terhadap orang tersebut, mungkin dengan kita saling tahu gitu kan, karena kan tadi seperti yang aku bilang juga, leading is not always talking about giving instruction gitu, tapi juga tentang gimana cara kita bisa ngedengar members kita itu sendiri gitu kan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka mau, apa yang mereka tuju gitu kan. Dan di situ sih mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dari personal approach, kita saling tahu apa tujuan kita, dan kita bisa jadi ini tuh tujuan bersama lah gitu, untuk bisa uphold value yang sama gitu. Ini itu sih. Bagaimana cara Akil untuk menyeimbangkan transparansi dan kerahasiaan dalam kepemimpinan ini? Oke, mungkin kalau misalnya untuk transparansi diseimbangkan dengan integritas mungkin ya. Mungkin kita bisa menggunakan dari struktural itu sendiri gitu kan, karena kan dari setiap organisasi pasti ada hierarkinya yang digunakan gitu kan, dan kita bisa memanfaatkan hierarki tersebut untuk mungkin semacam transparansi berdasarkan hierarki gitu kan, berdasarkan misal terhadap vice presidennya, itu transparansinya akan berbeda ketika terhadap staffnya gitu kan. Jadi mungkin itu sih bisa menyelaraskan antara si hierarki tersebut dengan informasi yang kita berikan gitu, jadi bisa teruphold kedua-duanya gitu. Oke, kalau dari Akil nih di ISEC itu gimana cara tim di antara pemimpin-pemimpinnya itu tetap menjaga nilai-nilai integritasnya dengan konsisten? Oke, mungkin ini salah satu contohnya sih yang tadi aku udah kasih tahu gitu kan, tentang kayak di ISEC itu kita punya salah satu contohnya ada audit gitu kan, dimana kayak kita ada auditor dari eksternal yang mereka nanya-nanya lah ke kita tentang proses yang kita lakuin dan segala macamnya gitu. Dan di situ sih mungkin salah satu hal yang merefleksikan bahwa kita perlu adanya integritas di dalam setiap hal yang kita lakuin, karena pasti ya bakal ketahuan juga di sana ketika kita prosesnya nggak benar dan segala macamnya gitu. Jadi itu sih mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan refleksi itu sendiri dari apa yang kita lakuin gitu. Kalau di dunia yang serba cepat kayak sekarang, itu gimana cara kamu buat mastiin kalau kamu tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dan etika yang ada buat ngambil keputusan? Oke, untuk ngambil keputusan sebenarnya pasti banyak hal yang bakal mempengaruhi sebuah keputusan tersebut gitu kan, entah itu dari selfless reasonnya ataupun dari selfish reasonnya gitu. Jadi mungkin gimana cara untuk bisa megang etikanya adalah dengan ya balik lagi sih tentang kayak gimana caranya kita bisa paham gitu kan apa yang seharusnya kita lakuin gitu di sana, tentang kayak doing what is right gitu kan, tentang integritas itu sendiri bukan cuma tentang kayak menyenangkan orang lain gitu kan, tapi juga untuk bisa melakukan yang terbaik, yang benar lah gitu kan. Jadi itu sih mungkin apa yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal yang benar based on data mungkin itu sih. Oke, kalau gitu gimana menurut Akil integritas itu dapat berpengaruh dengan efektivitas sebagai pemimpin juga dalam membawa perubahan yang positif? Oke, mungkin untuk perubahan positif pastinya banyak banget sih kalau misalnya dari hasil integritas itu sendiri gitu kan, karena dari adanya integritas kan berarti kita melakukan proses yang benar gitu, kita melakukan hal yang baik, terus habis itu kita
secara nggak langsung empower tim kita sendiri juga gitu kan. Jadi itu sih mungkin salah satu apa ya, efek yang ada dari si integritas itu sendiri, pasti dengan terbentuknya tim yang bagus gitu kan, dengan terbentuknya tim yang menjalankan posisinya secara benar, terus hierarkinya jalan, komunikasinya transparan gitu kan, dan akhirnya ya udah bisa giving impact keluar juga secara jelas gitu kan, secara bagus gitu. Ini itu sih kalau misalnya dari efeknya. Oh ya, terus gimana sih cara Akil buat menangani situasi di mana ada tekanan dari pihak luar untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai Isaac? Apakah Akil akan mengorbankan nilai dari integritas itu? Oke, kalau misalnya dari pihak luar pastinya ada ya, maksudnya kayak orang-orang luar yang punya value berbeda gitu kan dari apa yang mereka pegang gitu kan. Mungkin salah satu contohnya Isaac itu kita non partisan kalau bisa dibilang, kayak kita nggak memihak sama misal political tertentu dan segala macamnya gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak nggak aware terhadap hal politikal tersebut gitu kan. Jadi kita pun tetap punya mungkin semacam stakeholders yang politik juga, tapi mereka tujuannya untuk memberikan awareness dan segala macamnya gitu kan. Jadi lebih ke mungkin cari kesamaannya sih, cari kesamaan tentang apa purpose kita gitu kan, tentang kayak kenapa sih Isaac itu ada dan kenapa organisasi ini ada, dan kita satukan di sana tujuan dari apa yang kita lakuin gitu. Ini itu sih. Terus ada nggak sosok pemimpin yang mungkin Akil ini kagumin karena punya nilai integritas? Terus apa yang bisa dipelajarin dari sosok pemimpin tersebut? Oke, mungkin kalau misalnya sosok pemimpin, aku mungkin bisa sebut Pak Anies Baswedan karena mungkin aku bisa melihat Pak Anies ini adalah seorang yang kayak based on data banget ketika dari segala aktivitas yang dia lakukan, dari segala decision yang dia bawa itu based on data gitu kan, yang akhirnya hasilnya adalah bagus gitu kan dari berbagai macam program kerja yang dia lakuin gitu. Dan ya itu sih jadi salah satu contoh bagi aku gimana cara kita bisa living based on data untuk bisa dapetin bukan cuma ngikutin orang lain, tapi kita bisa punya autentisitas sendiri gitu kan, dan dari apa yang kita lakuin. Itu sih mungkin kalau misalnya dari pemimpin yang oke lah gitu. Mungkin buat pertanyaan terakhir nih, ada nggak pesan yang bisa Akil sampein buat pemimpin di masa depan tentang pentingnya integritas? Oke. Mungkin pesannya ya itu sih, sebagai seorang pemimpin kalian bukan cuma mungkin apalagi di pemimpin organisasi ya gitu, kalian bukan cuma giving something keluar gitu kan, tapi tentang gimana caranya kita bisa paham juga luar ini maunya apa gitu kan. Jadi leaders itu bukan cuma bisa bilang kayak leaders terbaik adalah leaders yang bisa nge-empower leaders lainnya gitu. Jadi itu sih mungkin pesanku ke leaders di luar, bisa listen lah gitu, bisa listen, gak cuma giving instruction aja, karena tentunya organisasi itu perlunya jalan beriringan gitu, bukan cuma seorangan doang gitu. Jadi itu sih mungkin pesan untuk leadersnya adalah mungkin bisa empower timnya lebih baik juga ke depannya. Mungkin itu sih. Oke, baik, sekian wawancara kami dengan Akil, Presiden of Isaac in Surabaya hari ini. Thank you so much Akil untuk Thank waktunya you. hari ini, dan semoga ada yang bisa diambil dari cerita Akil hari ini. Terima kasih.